Ada hal baru dalam Adobe Photoshop CC 2020. Jadi hal baru itu ya, ayo kita saksikan video berikut ini. Oke? Ya, langsung saja kita buka Adobe Photoshop CC 2020. Apa sih yang baru itu? Jadi Adobe Photoshop menambahkan satu fitur baru yang memudahkan kita dalam hal menseleksi. Menurut pendapat saya sih dahsyat banget ya. Jadi hal baru dalam seleksi itu biasa kita kenal dengan Magic Wand Tool dan Quick Selection Tool. Nah, di Photoshop CC 2020 Adobe menambahkan Object Selection Tool. Bila kita aktifkan Object Selection Tool ini, di atas kita bisa lihat kita bisa menseleksi dengan rectangle ataupun dengan lasso. Seperti di 2019, di sini ada select subject dan berikutnya select and mask. Select and mask ini kalian sudah tahu ya, untuk refining edge-nya supaya lebih halus. Nah, berikutnya saya biasanya ini aktifkan propertiesnya ya. Saya copy dulu. Biasakan kalau kita mau mengedit sebuah file, kita copy dulu supaya kita bisa tahu beda sebelum dan sesudahnya, dan juga file dasarnya masih tetap tersimpan. Oke, baik. Ada beberapa cara untuk kita menseleksi ataupun yang tujuan kita nantinya menghilangkan backgroundnya. Oke, yang pertama kita pilih Object Selection Tool-nya, dan bila kita aktifkan Select Subject, wow, dan ternyata Photoshop CC 2020 menseleksi secara bagus walaupun tidak begitu sempurna. Makanya dibutuhkan fine tuning dari kita. Contohnya seperti ini ya. Selagi aktif Object Selection Tool-nya, kita bisa menambahkan seleksinya dengan cara kita tekan Shift, maka akan berubah, ada tanda plus di kursornya. Kita klik and drag saja untuk menambah bagian seleksinya. Oke. Bila mana kita ingin mengurangi seleksinya, kalian tekan Alt. Maka di kursornya ada tanda minus. Sama seperti halnya tadi kita menambah seleksi, tinggal kita klik and drag. Maka akan mengurangi seleksinya. Dan berikutnya, seperti yang saya anjurkan kepada kalian, kalian tinggal add layer mask, yaitu kalian selalu menggunakan metode masking supaya tidak merusak filenya. Tambahkan di sini warna background, dan kita lihat di sini sangat halus sekali ya. Tinggal kita refining edge-nya, select and mask. Pastikan kalian pilih refine edge brush. Oke. Ya, kalian
rapikan sedikit saja. Kita lihat di sini. Oke, tinggal klik OK dan ya tinggal sedikit rapikan saja dengan brush. Itulah enaknya kita menggunakan metode masking. Bila mana ada hal seperti ini, tinggal kita kembalikan. Yang pada prinsipnya kalian ingat ya, untuk menimbulkan itu menggunakan warna putih. Itulah cara yang pertama atau salah satunya. Nah, berikutnya juga hal yang baru ini saya copy lagi ya. Kalau kalian aktifkan properties palette di sini ya, kalau tidak ada kalian tinggal ke window, cari properties. Oke. Di sini ada quick action-nya. Jadi hal yang terbaru ini, bila kalian langsung pilih remove background, maka lihat apa yang terjadi. Walah, hal yang sama hanya lebih cepat. Tinggal kalian fine tuning saja menggunakan brush. Dan kalian juga bisa langsung ke select and mask untuk merapikan bagian-bagian agar sempurna. Bisa kita lihat di sini seleksi dari sisi 2020. Saya bilang sih dahsyat. Oke, kita lanjut. Selain dari yang saya praktekkan tadi, bila kita menggunakan object selection tool, saya contohkan seperti ini. Copy dulu. Kita lihat di sini ada beberapa orang ya. Bila mana kita langsung mengaktifkan menggunakan select subject, maka Photoshop sudah membaca atau memperhitungkan pixel-pixel yang ada subjeknya. Kita lihat di sini. Misalnya di sini seperti saya bilang tadi, kita tinggal tambahkan seleksinya. Ataupun nanti kalian bisa fine tuningnya dengan metode masking. Dan berikutnya, apabila kalian hanya ingin menseleksi salah satu dari keempat objek ini, yaitu dengan cara klik and drag ya. Sebelumnya kita pilih ini rectangle, kita klik and drag ke apa dibilang subjeknya atau objeknya ya, klik and drag. Nah, apabila kalian gunakan spacebar atau spasi, maka kalian bisa menggeser-geser kotak seleksi ini. Oke, itu sudah pas, kalian lepas, maka hanya terseleksi objek yang kita tuju.
Begitu juga halnya kalau kita menggunakan lasso, maka kita bisa membentuk area sesuai keinginan kita. Dan apabila menggunakan lasso tool ini, sama saja halnya kita menggunakan rectangle tadi. Misalnya di sini kita kurangi seleksinya, tinggal kita tekan Alt. Ikut juga di sini. Kita menambahkan. Oke, untuk sementara ini saya rasa kita cukup melakukan seleksinya, atau juga kita bisa coba bagaimana dengan objek yang bertumpuk ini. Kita bisa coba. Dan Photoshop juga membaca pixel yang kita tuju. Bagi saya ini sangat dahsyat. Oke, kita fine tuning lagi nanti. Langsung saja kita add layer mask. Dan wow, Photoshop melakukan kerjanya dengan sangat baik. Sini tinggal kalian fine tuning dengan select and mask. Pastikan kalian seleksi di kotak maskingnya ya, di layer mask thumbnailnya, dan kalian select and mask. Ingat di bagian kedua refine edge-nya, kalian tinggal rapikan. Ya, saya sarankan untuk fine tuning ini supaya secara presisi kalian gunakan brush tool, karena kalian menggunakan metode masking. Bila kelebihan ini kalian sudah tahu, foreground colornya kalian berubah menjadi warna hitam. Dan bagaimana kalau misalnya agak sedikit background yang kompleks seperti ini? Kita copy dulu, kita tes lagi. Bagaimana kita menggunakan select subject atau remove background? Pertama kita coba dengan remove background ya. Wow, saya rasa cukup lumayan, tinggal kita rapikan sedikit dengan select and mask. Kita undo lagi, kita coba dengan select subject.
kita mendapatkan hasil yang sama apabila kita menggunakan remove background dan select subject. Saya rasa sih dalam tambahan terbaru dari Photoshop CC 2020 ini sih cukup dahsyat kalau menurut saya ya. Bisa mempermudah dan paling intinya sih mempercepat proses kita bekerja untuk cropping image. Oke, sekian dulu dari saya. Saya harap video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya. Bye.